لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق semua sudah menjelaskan keburukan dari perzinahan ini. Kenapa masih ada perzinahan semakin merajalela Ustaz? Ya itulah, jadi itu makanya, jadi kadang-kadang sejelas apapun dia dampak negatif itu, kadang-kadang manusia itu masih tadi memang udah ada penjelasan awal tadi sebenarnya di sini kan, manusia itu cenderung mereka itu ingin apa, memenuhi kepuasan diri, ya. Kepuasan diri, salah satunya di dalam bidang ini ya, sehingga tadi itu. Sehingga kemudian dengan adanya kepuasan diri ini, ya mereka merasa ini saya cuman ini kok, saya cuman untuk fun gitu kan, senang-senang kok ini kan, happy ya. happy gitu kan, apa ini ya, nggak ada urusan dengan kalian gitu kan, kami ini kan, ditambah tadi itu kan, adanya pembiaran, kebebasan dari apa aturan-aturan yang diterapkan di tempat mereka gitu kan, seperti kita di Indonesia ini ya. Kita diatur dengan aturan yang bersandar kepada akidah sekuler gitu kan. Sehingga itu terlihat. Kemudian aturan-aturannya muncul di dalam negeri ini adalah aturan yang apa namanya, yang terpancar dari akidah sekuler tersebut. Sehingga mereka tidak merasa tidak menganggap baik dan buruk itu harus mengikuti apa yang baik dan buruk menurut Al-Khaliq ya. Sehingga kemudian baik dan buruk itu diserahkan kepada manusia toh ya. Sehingga kemudian ketika di parlemen itu merasa itu baik, mereka ketok palu, mereka buat aturan, ya udahlah, baiklah itu kan. Tapi baiknya itu dia tidak bisa menghilangkan itu ya. Seperti umpamanya kita bicara tentang di barat lah umpamanya kan. Walaupun di Indonesia sih sudah banyak terjadi juga ya. Pandangan-pandangan tentang ini, tentang tadi itu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan itu sudah pandangan yang masuk dalam ranah individu. Jadi terserah dia gitu kan, terserah dia masing-masingnya, terserah dia. Itu urusan dia kok. Dia juga yang mau melakukan, ini urusan saya kok. Nggak ada yang boleh apa ya, selama umpamanya kami masih sama-sama suka itu kan. Nah, kalau dia tidak suka umpamanya satu pasangan, itu mungkin bisa jadi delik nanti, perkosaan atau apa gitu kan. Tapi kalau sama suka nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tidak mereka anggap ini dia apa namanya, mengganggu orang lain ya. Jadi apa namanya itu dampak yang tadi itu yang sudah jelas itu mereka abaikan ya, mereka abaikan. Sama seperti waktu kita bicara tentang umpamanya LGBT ya, LGBT. Itu kan pelaku LGBT itu, pasangan-pasangan pelaku LGBT itu kan sudah bisa kita pastikan mereka itu tidak akan punya keturunan. Ya, sementara bagaimanapun tidak akan punya keturunan gitu kan, karena memang tidak terpenuhi di dalam pasangan itu dia apa namanya, proses untuk adanya keturunan ya. Karena dia keturunan itu kan ada di pihak pria yang itu apanya, apa namanya, dari situ ada nanti apa namanya, sperma atau apa gitu kan, yang bisa itu dia di rahim perempuan gitu kan ya, dia harus dua sisi ini bertemu gitu kan. Nah kalau sisi pokoknya pria dengan pria aja gitu kan ya nggak jadi, nggak ada apanya itu proses itu ya. Tapi begitupun ya tetap apa namanya, mereka mengabaikan akhirnya, mengabaikan dampak buruk itu karena tadi itu ya, karena mengejar kepuasan ya, dan kemudian dia dari sisi ininya itu individualnya kan, kita tahu dia sistem sekuler kapitalis ini, mereka itu sangat melindungi kehendak individu ya, kehendak individu sangat dilindungi di sini. Sehingga itu tadi akhirnya negara mengikuti kehendak ini kehendak individu tadi ya, kehendak individu. Makanya itu mereka itu berupaya untuk
membuat mereka itu semakin meluas gitu kan, sehingga apa namanya, kehendak mereka, keinginan mereka itu diikuti oleh negara, ya. Ikuti oleh negara karena mereka sudah banyak gitu kan. Karena kan berlindung dalam apa, HAM misalnya, hak asasi. Iya, ya, itu Teledor memang itu. dia barat itu demikian ya, bukan barat. Ya, pokoknya dia apa namanya, ideologi kapitalis sekuler itu memang di situ dia. Mereka memberikan manusia itu apa yang disebut HAM, itu kan, hak ajasi manusia. Hanya sayangnya itu hak ajasi manusia itu yang menentukan itu manusia gitu kan. Nah, itu jadi kacau kita kan, ya, kacau kita ya. Mestinya yang menentukan HAM itu adalah pencipta manusia, Al-Khaliq ya. Nah, dia menentukan mana yang masuk dia hakmu, mana yang bukan hakmu gitu kan. Harus ini ya. Sehingga nggak sampai dia apa, merajalela itu keburukan itu. Iya, keburukan itu tidak Karena berjalan. udah diatur dari Sang Khalik tadi. Jadi kalau ini dia, kalau orang ramai-ramai bersepakat pada sesuatu walaupun itu buruk, akhirnya itu dibiarkan ya, karena sudah ini ya kesepakatan orang gitu kan. Nah, akhirnya itu dibiarkan. Itu mungkin yang membuat dia merajalela. Jadi ada pengaruh. Kalau kita sekarang ini dia pengaruh utama itu di adanya sistem kehidupan yang buruk yang kita terapkan di tengah-tengah kita. Itu sistem sekuler tadi. Itu mungkin. Jadi udah sebegitu buruknya Ustaz ya. Iya, iya. Udah sebegitu buruknya dan merajalela sehingga perzina ini menjadi apa? Pergaulan bebas lah di kalangan remaja, sehingga moral udah nggak ada lagi ya Ustaz. Nah, bagaimana Islam? Saya pengen menanyakan, mampukah Islam? Iya, iya, Tapi bukan ke situ Ustaz. Kalau mampu, kemarin sudah ditanyakan, tapi bagaimana Islam membentengi apa tidak terjadinya perzinahan di sekitar kita? Ya itu ya. Jadi kembali seperti tadi sebenarnya ya. Ya kita pahami dulu sebenarnya penyebab tadi. Penyebabnya itu kan, penyebab utamanya ada zina itu dia karena ada apa? Gorizatun nau ya. Kalau manusia itu tidak punya gorizatun nau, ya nggak mungkin ada zina, karena tidak mungkin dia ada tertarik sama lawan jenis ya kan. Nah, itu pertama ya. Jadi itu pertama ya. Nah, kemudian kedua, gorizatun nau, kita lihat dulu tujuan. Tujuan dari kenapa Allah memberikan kita gorizatun nau itu adalah tujuannya agar kita bisa berketurunan. Ya. Jadi harus ke situ dia berketurunan. Jadi tidak dibolehkan, maka Rasul sendiri pun tidak sangat mencela orang yang tidak ingin punya keturunan, ya, tidak ingin punya keturunan. Makanya orang-orang yang tidak mau menikah dalam pandangan Islam itu dia buruk sekali itu. Nah, dicela Rasulullah itu itu sikap-sikap yang demikian itu. Mungkin ada orang yang umpamanya dia patah hati ya, patah hati kemudian dia bilang tidak ada lagi yang bisa menggantikan dirinya gitu kan, kemudian dia tak mau menikah. Nah, itu dia dianggap sesuatu yang buruk, itu haram, itu sikap yang demikian itu haram. Kita harus ini. Jadi itu ya, itu kemudian keturunan. Jadi kemudian bagaimana untuk keturunan ini tercapai adalah dengan adanya dibuat itu dia boleh laki-laki dan perempuan itu dia memenuhi tadi gejolak gorizahnya, nalurinya, tapi harus melalui ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan. Nah, sehingga kemudian terlihat di sini Islam itu dia pertama selain dia menjaga keturunan, ya, menjaga keturunan, kemudian keduanya menutup kemungkinan dia munculnya gejolak-gejolak itu. Nah itu ya, munculnya gejolak-gejolak itu bagi orang yang belum suami istri ya. Makanya di dalam pandangan Islam itu dia permasalahan masalah seksual itu dia itu hanya dibicarakan di tengah suami istri gitu kan. Nah, kalau sekarang kan ada dia pendidikan dini seks gitu, itu kan ada, itu kan nggak pala perlu itu kan. Nggak pala perlu. Jadi itu ya. Nah, itu kemudian yang kedua, sehingga kemudian di sini simple sebenarnya ketika kita melihat dia ini masalahnya adalah masalah
munculnya gejolak yang mendorong manusia untuk memenuhi Ghurratun Naunya, maka di sini yang untuk menghilangkan ini adalah menutup, ya, menutup agar jangan terjadi gejolak-gejolak itu. Ya. Makanya Islam di sini ada kalau saya sebut dia ada ring pengaman. Ring pengamannya itu berlapis-lapis dalam Islam. Berlapis-lapis, bentengnya itu, sehingga orang itu apa istilahnya itu ya, udah apa keterlaluan kalau masih dia zina gitu kan. Pertama, ring pengaman itu adalah begitu seorang itu lahir di dunia, dia sudah ditentukan kepadanya garis mahram dan non mahram. Itu yang paling pertama, ya. Nah, sehingga bisa kita lihat dari sini dia sudah yang dia bisa nanti berinteraksi ketika dia sudah balik, ya dia hanya boleh berinteraksi dengan yang mahram, ya. Yang lain itu nggak boleh. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua di situ dia ada walaupun sudah ada tentukan mahram dan non mahram, ada lagi di situ dia dalam kehidupan itu dia laki-laki dan perempuan itu dia hukum asalnya itu mereka harus terpisah. Ya. Jadi makanya dalam Islam itu ada yang disebut dia kehidupan khusus. Di dalam kehidupan khusus yaitu kehidupan di dalam rumah. Ada kehidupan umum yaitu di luar rumah, ya, di luar rumah. Ya. Itu semua ada aturannya dalam Islam, ya. Ada aturannya dalam Islam. Sehingga tidak sembarangan seorang perempuan di luar rumah, sehingga kemudian itu akan memunculkan ini tadi ya, rangsangan-rangsangan, ya, rangsangan. Nah, kemudian ketiga, karena tidak bisa dihindari, ya, tidak bisa dihindari, mungkin perempuan itu dia akan keluar rumah, kan, tidak bisa dihindari, ada aktivitas-aktivitas, maka kemudian muncul dalam Islam itu aturan berikutnya itu menutup aurat. Kalaupun kalian keluar rumah, tutup aurat. Nah, sehingga kemudian itu ya, jadi dia tidak, kalau sekarang kan ya udah ya sembarangan gitu kan. Nah, sehingga kemudian laki-laki yang tadinya dia tidak, ketika dia keluar rumah tidak ada muncul gejolak, akhirnya kita melihat itu dia timbul gejolak. Ya. Kenapa? Karena tadi ada itu, ada apa namanya, ketertarikan lawan jenis itu ada, gitu, naluri itu ada. Gimana kita mengatakan? Gak mungkin kita seperti ada apa namanya, ada aksi di Bundaran HI itu kan, yang mereka pakai rok mini itu mengatakan ini tubuh kami, otak kalian yang kotor gitu kan, nggak bisa. Nah, karena itu memang sudah naluri dalam diri laki-laki itu akan ada ketertarikan. Coba kalau mereka itu berdiri di berjalan itu menutup auratnya, enggak juga kan, kita enggak, biasa aja gitu lihat juga ini. Enggak pada melotot atau apalah gitu kan. Nah itu yang ketiga, ya. Kemudian sesudah yang ketiga ini menutup aurat, jadi walaupun mereka sudah menutup aurat, mereka itu dilarang untuk ikhtilat. Ya, ikhtilat itu dia istilahnya itu berada dalam suatu kondisi di mana mereka itu bebas berinteraksi, ya. Tanpa ada sekat atau pemisah gitu kan. Kecuali di tempat-tempat yang dibolehkan, umpamanya pasar gitu kan, itu dibolehkan. Pendidikan. Ya, jadi kalau dia ada tempat-tempat ya, di mana ini mereka harus terpisah, ya. Karena di sini nanti dengan ada interaksi-interaksi inilah muncul dia gejolak-gejolak lagi, rangsangan kan? Tadi itu. Nah, ada rangsangan tadi. Ya. Kemudian keempatnya itu, kelimanya itu ada lagi lapis kelimanya dilarang apa istilahnya itu ya, khalwat, ya. Nah, dilarang berkhalwat, ya. Ada khalwat itu disebutkan itu ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram berada di suatu tempat yang terpisah. Nah, terpisah itu. Jadi yang disebut dengan tempat terpisah itu ya bisa tertutup, tidak ada orang yang melihat itu. Bisa aja dia tidak tertutup, tapi dia terpisah gitu kan. Ya, nah, terpisah. Nah, sehingga kemudian ada yang mengatakan itu dia kategori dia tempat terpisah itu adalah tempat di mana orang lain kalau mau masuk ke sana harus dengan izin mereka. Pokoknya kalau kita lihat di tempat misalnya tempat pariwisata kan, bisa dikatakan tempat privasi. Iya, semua privat, ya. Jadi umpamanya ada di situ model dikatakan gubuk. Gubuk terbuka sih, ya, dia terbuka, tapi dia
Hanya berdua. Berdua di situ kan. Itu orang lain tidak akan bisa masuk ke situ kan. Nah, ya mereka udah tahu itu kami nggak bisa masuk situ. Dari situ mereka berdua. Itulah Itu berhalwat, tetap, ya, dilarang. tetap disebut sebagai halwat ya. Halwatnya tetap disebut halwatnya. Karena dalam pandangan Islam itu orang yang demikian itu disebutkan oleh Rasul itu ada ketiganya itu setan. Jadi kalaupun kita lihat dua di situ sebenarnya hakikatnya tiga. Setan yang ketiga. Setan karena nggak nampak aja si setannya itu kan. Nah, kita tahu setan itu dia apa namanya sangat lihai dalam apa? Dia tidak apa namanya tidak ada aksi fisik dia cuman membisiki ya, membisiki ya, Ajakan itu. memprovokasi ya, memprovokasi. Sangat ahli dia. Nah itu ya, itu yang kelima tadi ya. Nah, kemudian yang keenamnya ada lagi di situ dia dalam Islam itu ada apa namanya perintah untuk godul basar, menundukkan pandangannya. Jadi bayangkan itu kan. Jadi umpamanya kita melihat seorang muslimah, seorang laki-laki melihat itu sudah menutup aurat ya. Yang terlihat tentunya masih terlihat yang bukan aurat yaitu wajah gitu kan, atau telapak tangan ya. Dan itu pun ketika mereka berpapasan atau apa itu si laki-laki atau si perempuan itu dua-duanya itu ada perintah untuk mengalihkan atau menundukkan pandangan, mengalihkan pandangannya. Nah, makanya dia di dalam apanya itu ada di dalam Islam itu ketika kita berjalan, umpamanya di satu gang gitu berjalan kita ada di depan kita perempuan yang berjalan, kita harus melewatinya. Kita lewati itu. Jangan depan kita ya. Jangan kita biarin lama-lama di depan belakangnya. Kita harus lewati ya. Kita lewati dia ke depan itu. Jadi begitu apanya ya. Nah, ini dengan adanya ring-ring ini, kalau masih tetap ada orang yang nekat untuk zina, itu masih ada penghalang berikutnya adalah hukum. Wah, so, sanksi. Sanksi. Kita tahu sanksi zina itu dia kalau yang pelakunya itu dia belum menikah ya, belum menikah mereka akan dicambuk 100 kali, dan itu pun waktu pelaksanaan cambuk itu disaksikan ya, disaksikan oleh orang banyak ya, tidak di tempat tertutup. Nah, kemudian kalau mereka itu sudah menikah ya, atau salah satunya menikah, maka itu rajam itu dia sampai mati itu ya. Berarti dia hukuman mati ya, mati. Itu disiksa rajam itu. Ya, tapi itu dilempar itu. Ya, kalau kita hukuman mati kisos gitu kan, dia cuma penggal kepala selesai. Sebentar dah. Ini kan dirajam, dilempari. Bayangin dilempari itu sampai mati. Sampai mati gitu. Nah, itu mengerikan sekali ya. Jadi di sini ya. Jadi dengan adanya tadi ring yang sampai berapa tadi, 8 gitu, 8 gitu kan. Nah, itu kayaknya itu memang sudah Masya Allah ya. tertutup ya, insya Allah udah tertutup itu. Udah kalau masih ada itu kelewat lah. Nah, kemudian ke apanya itu dalam Islam ada lagi di luar itu, ada lagi di situ dia Islam itu dia menganjurkan untuk menikah dalam usia muda. Nah, ya, menganjurkan menikah dalam usia muda. Makanya ada pernah saya baca itu di dalam masa kekhilafan Utsmani ya. Di situ ada itu peraturan itu orang yang berusia 25 tahun itu harus sudah menikah. Ya kan? Nah, karena takut itu kan. Nah, takut itu dia apa namanya? Sudah muncul dia gejolak-gejolak itu, dia tidak bisa untuk apanya, akhirnya dia mencari jalan gitu kan. Nah, mencari jalan itulah nanti akan ada nanti muncul setan yang ini menempanginya. Itu. Ya dia emang ya, dalam Islam itu dia insya Allah ya itu jomblo akan diurusi. Jomblo akan diurusi, sehingga kalau dilama-lamain jomblo ini ya itu kan pelaku zina itu kan ya umumnya ya itu kan jomblowati itu. Jomblowati. Itu mungkin dari situ kita lihat ya memang rapat ya, kalau menurut saya itu rapat, itu tertutup itu. Pintu itu ya, pintu zina itu rapat tertutup. Hanya saja kemudian ini teori ya, ini teori dalam ajaran Islam. Dan kemudian ini tidak
selama ini cuman teori, ini tidak akan efektif, ya kan? Kalau Untuk tidak sampai ke penerapan. ya, kalau tidak sampai ke penerapan ini nggak efektif. Nah, kita berbusa-busa pun kita menyampaikan teori itu kemudian mengatakan, kemudian orang mengatakan, oh bagus sekali ya, mantap sekali. Tapi kalau tidak diterapkan ya nggak bisa. Nah, tetap kalau diterapkan di tetap ini sistem sekuler demokrasi kapitalis ini ya kondisi yang begini, ya tetap begini. Saya kira itu mungkin penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah, tabarakallah khairan katsiran atas penjelasannya. Ya, sangat jelas ya, kita lihat keburukan yang disebabkan oleh zina, sehingga kita harus kembali kepada Islam juga. Ya, ujung-ujungnya harus kembali pada Islam, bukan hanya sebatas teori. Islam itu harus kita terapkan. Nah, dengan sistem Islam yang kita terapkan, aturan Islam yang kita terapkan, insya Allah dengan penjelasan beberapa tadi Ustadz sampaikan, ada 8 benteng itu, perzina itu insya Allah bisa teratasi. Ya, insya Allah. Semoga sistem Islam secepatnya diterapkan di dalam negeri umat Islam. Ya. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga kita paham dan terus berjuanglah untuk penerapan Islam ini. Akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه